Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Selasa 14 Juni 2022 terangkum dalam Sumeko News. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir kembali menunjuk desa wisata Burai untuk mengikuti lomba desa dalam rangka Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022. Kepala Desa Burai, Erik Asrillah merasa bangga dengan terpilihnya Desa Burai untuk mewakili Ogan Ilir dalam banyak event. Erik Asrillah mengatakan, dalam lomba ini masyarakat sudah melakukan kegiatan gotong royong dari dusun 1 sampai 5 sejak bulan Mei lalu. Selain gotong royong, warga Desa Burai juga melakukan kegiatan lain yang menjadi aspek penilaian dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan, seperti penyuluhan dasar hukum dan patuh terhadap nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kemudian melakukan sosialisasi dan edukasi kebiasaan baru masa pandemi COVID-19 serta sosialisasi dan BIMTEK ketahanan pangan tanaman semangka, cabai, dan sayuran. Dengan berbagai persiapan dan kegiatan yang telah dilakukan, Erik selaku Kepala Desa Burai berharap Desa Burai bisa menjadi pemenang pada Lomba Desa Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat tingkat Provinsi Sumatera Selatan ke-16 ini. Rencananya pengumuman lomba akan dilakukan pada gelaran teknologi tepat guna tingkat Provinsi Sumsel yang akan berpusat di KPT Tanjung Senai bulan Juli mendatang. Eti, Sumeko TV melaporkan. Tim Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang kembali melaksanakan eksekusi pengosongan bangunan serta tanah kopi roda yang terletak di Jalan Segaran, Kelurahan 14 Ilir, Kecamatan IT1, Kota Palembang, Selasa 14 Juni. Eksekusi ini merupakan lanjutan dari eksekusi bangunan dan lahan di Jalan Sematang Borang terkait permohonan eksekusi penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang nomor 202.PDT-X-202-PN-PLG tertanggal 09 Mei 2020 yang perkaranya dimenangkan oleh Boni Halim sebagai penggugat. Panitera Pengadilan Negeri Palembang Ahmad Antoni SHMH mengatakan, pelaksanaan eksekusi ini bersifat final dan telah berkekuatan hukum tetap dari perkara gugatan hingga pada tingkat peninjauan kembali dengan putusan nomor 87 PK-PDT-2019. Pelaksanaan permohonan eksekusi pengosongan bangunan dan lahan seluas lebih kurang 600 meter ini baru terlaksana pada kepemimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang baru, yaitu Surahmat SHMH. Antoni menjelaskan tidak ada penghancuran bangunan, hanya pengosongan serta ditutup dengan pagar seng yang diberi plang. Selain itu, pihak tergugat bersikap kooperatif dan sukarela mengosongkan sendiri bangunannya. Neti Halim, salah satu tergugat yang menghuni bangunan kopi roda, mengatakan pasrah dan untuk sementara dirinya akan menempati rumah milik saudaranya sembari menunggu proses hukum lainnya. Pelaksanaan eksekusi berlangsung kondusif selama 3 jam lebih yang dimulai sejak pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Gubernur Sumsel Haji Manderu meminta seluruh yayasan lembaga hukum di Sumsel untuk dapat mengoptimalisasi penguatan paralegal dalam pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat saat menghadiri deklarasi dan seminar Yayasan Bantuan Hukum Sumsel berkeadilan di Hotel Suwarna Dwipa Palembang Selasa 14 Juni. Hermanderu mengatakan bantuan hukum khususnya bagi masyarakat tidak mampu dan rentan di Sumsel harus bisa dirasakan menyeluruh sampai ke tingkat kelurahan dan desa. Menurut Hermanderu, masyarakat awam masih sangat rentan tentang pemahaman hukum, maka perlu adanya upaya sosialisasi mengenai bantuan hukum ini. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Sejumlah kebutuhan pokok di Kota Palembang masih mengalami kenaikan harga termasuk ayam potong, Selasa 14 Juni. Harga kebutuhan pokok di beberapa pasar tradisional Palembang seperti Pasar Perumna Sako dan Pasar Tradisional KM5 masih terbilang tinggi. Salah satu pedagang di Pasar Perumna Sako mengatakan harga ayam potong mencapai Rp36.000 per kilogram,
dan mulai menurun perlahan menjadi Rp30.000 sampai Rp32.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp27.000 per kilogram. Hal yang sama terjadi di pasar tradisional KM5 di mana ayam potong dijual dengan harga Rp32.000 sampai dengan Rp34.000 per kilogram. Kepala Dinas Perdagangan Kota Palembang Raymond Lauri mengatakan bahwa harga ayam potong memang mengalami kenaikan sejak 6 Juni. Menurut Raymond, kenaikan harga ayam potong kemungkinan besar terjadi karena harga pakan ayam yang mengalami kenaikan. Hal ini terjadi bukan hanya di Kota Palembang saja, melainkan di beberapa kota lainnya. Nabang, Sumeko TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Sumsel kembali meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian ke-8 kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2014. Hingga yang baru diraih untuk tahun 2021 atas laporan keuangan Pemprov Sumsel dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sumatera Selatan. Anggota DPRD Sumsel fraksi Partai Golkar R. Sangkut menyampaikan apresiasi dan mengucapkan selamat kepada Gubernur Sumsel beserta jajaran atas diraihnya predikat opini wajar tanpa pengecualian untuk ke-8 kalinya. Saat laporan pada rapat paripurna ke-51 dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumsel terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2021 di gedung DPRD Sumsel Senin 13 Juni. R. Sangkut juga mengatakan pihaknya tetap berpesan kepada Pemprov Sumsel bahwa pencapaian tersebut belum tentu menjamin berhasilnya program pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat Sumsel. R. Sangkut menuturkan salah satu indikator keberhasilan pengelolaan keuangan oleh pemerintah sejatinya terlihat dari kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan RPJMD. Nabang, Sumeko TV melaporkan. PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo Regional 2 Palembang bersama Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama terkait dengan pendampingan dan penanganan masalah hukum bidang keperdataan dan tata usaha negara. Penandatanganan MOU ditandatangani oleh Jenderal Manajer PT Pelindo Regional 2 Palembang Imam Rahmiadi bersama PLT Kejati Sumsel Muhammad Naim Esa MH, didampingi Asisten Datun Kejati Sumsel Pipu Firmansyah SH, serta jajaran staf PT Pelindo Regional 2 Palembang Selasa 14 Juni. GM Pelindo 2 Regional Palembang, Imam Rahmiadi mengatakan, MOU ini adalah MOU lanjutan yang merupakan bentuk sinergi BUMN PT Pelindo dengan pihak Kejati Sumsel sebagai pendampingan hukum dalam rangka pengembangan serta kegiatan-kegiatan pelabuhan, khususnya di bagian perdata dan tata usaha negara. Imam Rahmiadi turut mengatakan kerjasama ini bukan hanya dalam rangka eksekusi saja, namun juga untuk mengantisipasi potensi hukum yang terjadi. Saat ini PT Pelindo sedang melakukan pengembangan pelabuhan Sungai Lais. Keterkaitan dengan MOU ini bukan hanya untuk pendampingan hukum saja, tetapi juga sosialisasi dan edukasi mengenai hukum bagi warga masyarakat sekitar pelabuhan Sungai Lais. Imam Rahmiadi berharap kerjasama dengan pihak Kejati Sumsel dapat terus berlanjut, terutama dalam pekerjaan pembangunan proyek-proyek di wilayah Palembang, termasuk juga anak perusahaan PT Pelindo agar setiap unit usaha ataupun pekerjaan tetap berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara PLT Kejati Sumsel Muhammad Naim SHMH menyambut baik adanya kesepakatan bersama. Menurutnya MOU ini merupakan wujud kontribusi nyata dalam peningkatan tugas dan fungsi Kejati Sumsel untuk turut dalam pembangunan daerah khususnya di wilayah Sumsel. Muhammad Naim juga mengatakan hal ini sebagai kolaborasi lanjutan serta peningkatan terhadap kinerja bidang perdata dan tata usaha negara di lingkup Kejati Sumsel melalui pendampingan oleh Jaksa Pengacara Negara. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.